Memang akan pasti selisih lah ya? antara yang mengaku mengirim dengan yang mengaku menerima. Karena status barangnya kan barang ilegal, sehingga yang menerima ya nggak mencatat. Nah Pak Purbaya, ini datanya bagus banget loh Pak. Bisa menunjukkan bahwa ternyata penindakannya ada, upaya untuk mencegah ada, tapi kalau dilihat dari sisi data itu sebenarnya masih kecil. Itu kan sangat miris ya kalau semuanya nggak terbeli terus jadi tumpukan sampah. Kita sebagai produsen tekstil justru jadi sampah tekstil dari negara-negara lain. Halo sahabat Kompas, apa kabar? Kembali lagi di Bongkar Data bersama saya Arita Nugraheni. Kali ini kita akan membahas satu topik gaya hidup yang cukup menarik, yaitu soal thrifting atau belanja baju bekas di tengah isu atau polemik soal pelarangan baju bekas impor. Nah, di studio sudah ada kawan kita. Halo, apa kabar Tina dan Adven? Baik. Arita gimana? Baik, terima kasih sudah datang di episode Bongkar Data kali ini. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, kali ini kita membahas satu topik gaya hidup yang cukup menarik, yaitu thrifting, belanja baju bekas. Nah, kalau aku boleh nih, dicerahkan nih, sebenarnya isu ini kenapa tiba-tiba jadi rame lagi? Ya, benar Arita tadi bilang, soal thrifting dan baju bekas ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ya, bahkan di Indonesia. Tapi akhir-akhir ini soal komoditas baju impor, baju bekas, terutama impor itu tuh kembali menjadi perbincangan publik gitu ya, karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Pak Purbaya itu baru aja mengunjungi Bea Cukai. Bea Cukai juga kan bagian dari SAP-nya Kementerian Keuangan gitu. Nah, ketika di situ beliau menemukan bahwa ada problem nih soal impor baju bekas gitu. Kenapa? Karena ternyata ditemukan ada perilaku impor baju bekas secara ilegal gitu, dan itu yang sebenarnya disoroti dan mau ditindak tegas. Sejauh ini sih yang menjadi sorotan adalah para importirnya gitu, karena mereka yang mendatangkan baju bekas ke Indonesia. Sebenarnya berbicara thrifting itu kan tadi Arita juga sudah singgung soal slow fashion gitu. Itu sesuatu yang juga baik gitu, dan juga dilihat beberapa pihak melihat itu cukup bisa meningkatkan perekonomian juga ya oleh mereka pelaku-pelakunya gitu. Dan kita tahu minat terutama anak-anak muda soal baju bekas itu kan juga tinggi. Tapi perilaku-perilaku impor yang ilegal itu yang akhirnya menjadi sorotan, dan ya itu sekarang menjadi perbincangan publik. Kira-kira gambaran besarnya sebenarnya itu sih. Gitu. Jadi sebenarnya yang menjadi isu atau dilarang gitu ya, kalau boleh kita pakai bahasa dilarang, adalah komoditas baju bekas importnya, bukan kegiatan thriftingnya ya. Iya. Karena kalau kegiatan thriftingnya sendiri mungkin membantu ekonomi masyarakat tertentu ya, ekonomi UMKM mungkin ya. Dan berbicara thrifting itu kan ya sesuatu yang baik karena dia kan reuse gitu ya, di tengah kita membicarakan soal isu lingkungan dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang baik juga untuk dilakukan. Cuman ternyata dalam prakteknya itu ada miss lah, ada celah-celah untuk bisa dimainkan nih dengan adanya impor baju bekas secara ilegal itu gitu. Nanti aku masih penasaran sih untuk menggali tadi soal, mungkin nanti kita bahas regulasi, kita juga bahas apa sih yang sebenarnya juga sebenarnya bisa ya, karena ini kan sesuatu yang dilematis juga berbicara soal baju bekas. Betul. Di satu sisi dia baik untuk lingkungan dan juga mungkin menghidupkan sebagian kelompok masyarakat yang memang terlibat di situ, tapi di satu sisi ngomongin baju bekas, lalu bagaimana nih produksi-produksi baju baru yang dari termasuk Indonesia, kita mau bahas apakah itu berdampak pada industri tekstil kita. Nah, Adven, boleh nggak dijelasin apakah sudah ada sentimen dari masyarakat kita, khususnya di media sosial, menanggapi isu ini? Ya, Arita, terima kasih. Memang kami melihatnya itu sejak tanggal 22 Oktober, melacak ininya ya, konten dan komentarnya. 22 Oktober hingga 28 Oktober. Kenapa kok dipilih tanggal itu? Karena di 22 Oktober ini Purbaya pertama kali sebenarnya mencetuskan atau menggaungkan lah, kita akan memerangi importir ilegal atau impor ilegal seperti yang diceritakan oleh Tina tadi. Dan pakaian bekas impor itu adalah salah satu komoditas saja sebenarnya begitu. Namun ini menjadi salah satu yang ditanggapi rame oleh masyarakat karena adalah aktivitas ya, thrifting itu ya, yang seperti Arita bilang tadi, aktivitas yang ya banyak orang dan terutama orang muda itu melakukan begitu, sehingga relate lah dengan mereka.
Nah, di dalam sentimen yang kami dapatkan itu 53% menanggapi secara positif. Oke. Nah, Positif terhadap upaya Purbaya meregulasi impor itu ya? ya, Oke. benar. Kenapa? Karena memang ada dua sisi ya. Yang pertama adalah impor pakaian bekas ini jelas ilegal, melanggar hukum. Dan itu menggerogoti istilahnya apa ya? Perputaran uang yang harusnya itu di lokal saja. Oke. Tadi sustainability terkait dengan reuse begitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh pakai pakaian bekas, bukan begitu. Kita nggak boleh berdagang, tidak. Yang dilarang adalah memperdagangkan pakaian bekas yang asalnya dari barang-barang impor begitu. Itu yang pertama, sentimen positifnya di situ. Kemudian yang kedua adalah harapan untuk menegakkan aturan yang sudah ada. Sebenarnya ini kan kalau kita lihat ke belakang, setidaknya ya ketika pandemi begitu, saya lacak dari Google Trends di tahun 2020 kata kunci pencarian thrifting itu naik secara drastis. Ya, kenapa? Karena waktu itu ada dua kondisi. Yang pertama, orang kesulitan secara ekonomi, artinya pendapatannya menurun, begitu kan? Mereka mencari alternatif fashion yang murah, tapi tetap enak dipakai, lihat dipandang lebih apa ya, necis gitulah ya, gitu kan. Bermerek pula, ya Nah, kan? bermerek, iya. Mereka mencarinya bermerek. Kayaknya daya tariknya lebih di situ. Iya, ya, lebih gitu. Jadi branded dan murah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang ketika itu orang kan nggak bisa berinteraksi ya. Makanya jual belinya kan online. Sehingga memang langsung kelihatan tuh di Google Trends orang mencari untuk belanja online di situ, baju thrifting. Jadi bisa kelacak. Nah, sejak 2020 hingga sekarang trennya itu masih tinggi terus. Artinya memang peminatnya ini masih banyak. Bahkan hingga 5 tahun ya setelah pandemi itu berlalu. Seperti itu konteksnya. Oke, tadi kamu yang positif, ada nggak yang sentimen negatifnya juga? Nah, sentimen negatif ini ada 29%, tak. Pandangan negatif ini lebih pada ujaran-ujaran yang pesimistik Oke, terkait dengan penegakan hukum. oke. Di tahun 2022 ada memunculkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 51 begitu ya tahun 2022 yang sudah menegaskan bahwa impor baju ilegal adalah impor baju bekas adalah barang ilegal, tindakan ilegal begitu. Tapi sampai sekarang masih ada kan kita mencari baik itu di online, bahkan mungkin di pasar Senen atau bahkan kios-kios ya, toko-toko di berbagai daerah yang secara terang-terangan mereka menjual baju bekas impor atau baju branded impor dan sebagainya begitu. Artinya kan secara di lapangan tidak ada bukti yang signifikan ada pengurangan populasi pedagang begitu. Bahkan ketika bisa kita jelajahi ya di pasar Senen mungkin di Blok M begitu, lapak-lapaknya masih jualan aja dan bahkan kita bisa melihat ada bal press ya, bal press yang belum dibongkar. Artinya itu kan barang fresh ya, belum dibuka dari kemasannya yang diimpor dari luar negeri seperti itu. Tapi aku penasaran nih, ini yang soal impor, kalau baju impor kan sebenarnya di Indonesia ada nih. Gimana kita taunya itu memang baju bekas yang diimpor dari negara lain dengan sebenarnya itu baju dari lokal aja, tapi memang brandnya impor. Ada nggak sih misalnya sebagai pengguna gitu ya, kita yang belanja gitu. Ada nggak sih tanda-tanda yang membuat kita tahu ini tuh sebenarnya baju impor yang ilegal sama enggak? Kalau tandanya nggak bisa, kita nggak bisa membedakan. Memang itu kita yang beli baju branded kemudian kita jual dan itu pre-loved gitu ya. Itu kan memang udah statusnya kita beli baru di Indonesia begitu kan, dan kita jual di pasar second hand begitu. Itu nggak masalah sebenarnya, bukan menjadi hal yang dilarang begitu. Tapi yang kami teliti di sini adalah terkait dengan data impor dan ekspornya. Oke. Jadi akan saya ceritakan di sini ya bahwa laporan impor di Indonesia pakaian bekas itu sebenarnya ada dan boleh, yaitu adalah pakaian-pakaian yang dimiliki oleh misalnya nih Arita sekolah di Australia, gitu kan punya pakaian yang kamu pakai di sana. Ketika selesai sekolah dikirim ke Indonesia. Oke, itu sebenarnya masuknya barang bekas impor juga ya? Ya, karena pakaian bekas pakai kan, dengan HS kode 6309, itu ada spesifikasinya. Nah, itulah yang dicatat oleh Bea Cukai dan boleh masuk, gitu. Apa misalnya ada warga negara asing yang mau pindah ke Indonesia, seperti itu juga. Tapi beda ya dengan yang hand carry atau kamu bawa di dalam koper, itu nggak dimasukkan ke sini. Itu adalah barang-barang yang kamu paketkan lah, kirimkan paket dari negara luar negeri ke Indonesia. Dan itu kan nggak ada maksud untuk ekonomi. Iya, nggak dijual lagi. Nah, berarti yang jelas yang tadi yang sifatnya untuk tujuan dijual lagi pasti nggak tercatat bea cukai kan? Diimpor tidak, tapi diekspor ada. Jadi gini logikanya.
kami di Litbang Kompas itu mencoba mencari bahwa sebenarnya berapa sih barang yang dikirim ke Indonesia. Berarti kan kita harus melihat negara eksportir toh. Betul. Nah, ada Di negara sana ada. Ada catatannya. Di sini nggak mengaku ada. mengirim ke Indonesia. Oh, menarik Ketika banget. dikirim ke Indonesia tidak ada Tidak ada catatannya. catatannya. Sebagai contohnya aku bacakan satu data ya. Di tahun 2024 itu negara-negara yang mengekspor ke Indonesia itu sebanyak 30.000 ton. Itu konteksnya baju bekas. Baju bekas dengan HS kode tadi ya, 6309 itu. Kemudian di tahun yang sama 2024 yang dilaporkan masuk hanya 3 ribuan. Oke. Berarti kan hanya sekitar 10% aja. Ya 90%-nya lewat jalur gelap. Bisa dibilang gitu. Kalau Iya, memang pelabuhan apa kemarin pelabuhan tikus pelabuhan ya? tikus ya, kalau memang benar-benar sampai di Indonesia itu yang pertama. Yang kedua, ketika barang itu berhasil dicegat oleh bea cukai atau penegak hukum, itu tidak dilaporkan sebagai barang yang impor, tetapi dilaporkan sebagai temuan atau hasil tangkapan lah istilahnya kayak gitu, dan akan dimusnahkan. Yang benar dimusnahkan kayak gitu. Makanya tidak tercatat di impor kita gitu. Jadi ada memang akan pasti selisih lah Ya? antara yang mengaku mengirim dengan yang mengaku menerima. Menerima. Karena status barangnya kan barang ilegal, sehingga yang terima ya nggak mencatat. Menarik banget sih. Dari data bisa bersuara seperti ini ya. Iya. Nanti aku balik lagi ke kamu, Fen. Aku mau tanya ke Tina nih, karena Tina ini memang fokusnya di bidang ekonomi. Sebenarnya apa sih dampak dari baju-baju impor yang ilegal ini ya terhadap industri tekstil tanah air sendiri? Oke, kalau ngomongin soal perilaku thriftingnya bagus, tapi ketika itu impor, itu yang akhirnya menjadi bumerang juga untuk Indonesia sendiri. Karena kita sama-sama tahu lah bahwa Indonesia ini adalah produsen tekstil yang cukup besar gitu di Indonesia. Ketika yang diimpor adalah baju-baju yang baju bekas yang beredar di dalam negeri itu adalah Baju dari impor, ya itu kan dan kita melihat ketertarikan akan baju impor bagus, akhirnya mereka menjadi lebih memilih untuk membeli baju impor aja gitu, karena pertama dia branded juga, yang kedua harganya lebih murah, pasti akan lebih menarik in this economy gitu kan. Betul. Jadi tetap gaya. Ya tetap gaya, tapi ngerogoh koceknya nggak usah dalam-dalam gitu kan. Nah itu menjadi lebih menarik. Akhirnya apa yang terjadi? Produksi baju-baju yang diproduksi di Indonesia akhirnya kan menjadi tidak laku. Gitu. Artinya kita memang pasar luas gitu, tapi ya dikalahkan oleh produk-produk dari impor, ya yang dari kita sendiri menjadi tidak diminati gitu. Ini menjadi bumerang dan real kan, kita kayaknya masih ingat, sahabat Kompas juga mungkin masih ingat juga ya soal kemarin Sritex tutup. Itu kan salah satu alarm keras bahwa industri tekstil kita ini sedang nggak baik-baik aja. Nah itu kan juga sudah menjadi alarm. Sebenarnya kalau berbicara soal ngomongin baju pasti akan ngomongin industri tekstil gitu ya. Sangat kompleks karena ini berkaitan juga dengan bagaimana kondisi di dalam negeri, lalu bagaimana pengaruhnya di luar negeri. Karena kita itu di tengah konsumen kita yang mulai punya kecenderungan lebih memilih produk-produk dari luar, terlepas yang baru dan sekarang ada impornya yang lebih murah, baju bekas gitu, kita juga kalah dengan industri tekstil di luar, dalam hal ini Vietnam, Bangladesh, itu tuh dua negara yang industrinya lagi naik banget gitu. Jadi ini akan semakin mematikan industri kita, dan ini tuh kebaca banget sebenarnya kalau misalnya kita lead banget selalu bicara data gitu ya, dan aku cukup beberapa kali mengulas soal industri tekstil itu kalau dilihat sangat miris, karena industri secara besar ya, kalau ngomongin industri itu kan ada banyak, ada tekstil, ada sepatu, kemudian ada elektronik dan sebagainya. Itu tuh dia berkontribusi pada ekonomi nasional itu paling gede sampai sekarang. Di tahun 2010-an itu masih di sekitar 22%. Jadi dari 100% ekonomi Indonesia 22%-nya itu digerakkan oleh industri-industri ini gitu. Bukan tekstil. Tekstil the whole pakaian. industry. Tekstil, kemudian tadi elektronik, mobil-mobil itu dan sebagainya. Nah, industri tekstil itu memang nggak gede hitungannya, 1,2%, tapi dari seluruh ekonomi nasional.
Nah, makin ke sini itu makin merosot, bahkan nggak bisa nyentuh angka 1%, dia hanya di 0,9 dan udah agak turun ke 0,8. Artinya kan Padahal rata-rata itu padat karya ya, betul. sehingga menyerap banyak akhirnya kan tenaga kerja sebenarnya. problemnya di situ, karena dari ekonominya dia kontribusi pada ekonomi nasionalnya makin kecil. Problemnya tadi Arita udah sebutkan bahwa industri tekstil ini tuh padat karya loh. Di antara ya kalau otomotif dia pasti menggunakan teknologi lah, otomasi, sehingga menyerap tenaga kerjanya tuh nggak banyak. Nah, kalau industri tekstil yang mati ini juga sangat berpengaruh kepada ribuan, bahkan mungkin bisa jutaan. Efek lanjutannya ya dari itu ya? Betul, karena kalau kita ngelihat struktur tenaga kerja di Indonesia, memang paling banyak pertanian itu masih tinggi, tapi di industri itu juga makin banyak, dan sama dia angkanya itu juga makin kecil ke sini. Aku lupa persis angkanya, tapi orang-orang yang terlibat dalam industri itu semakin kecil, termasuk di industri tekstil. Dan kalau misalnya mau dibagi ke wilayahnya, di mana? Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, itu kan dua provinsi yang memang, Banten juga provinsi-provinsi yang punya industri tekstil besar. Nah, dan itu kan adalah daerah-daerah yang penduduknya juga banyak kan. Nah, itu di tengah kita kemarin udah ngobrol-ngobrol soal lapangan kerja yang semakin sempit gitu. Dengan ini kan menjadi ancaman ya, jadi betul. Bagian. Sehingga sebenarnya menjadi menarik ketika tadi Adven bilang sentimen positifnya tinggi, karena artinya kan mereka memberi dukungan atas apa yang mau dilakukan pemerintah, karena sebenarnya problemnya memang real ketika itu terus terjadi impor baju bekas, bahkan ilegal itu kan artinya tidak tercatat oleh negara, pada akhirnya juga nggak ada duit yang masuk ke negara gitu. Jadi oknum-oknum dan permainan ini memang menjadi problem yang serius gitu, karena ya itu tadi berperan besar bukan hanya ke ekonomi dari industrinya, tapi lalu multiplier efeknya ke anggota-anggota rumah tangga yang entah bapak atau ibunya kerja di industri tekstil itu. Jadi menarik sekaligus penting. Karena tadi kalau juga Adven tadi sebut-sebut sebenarnya regulasinya udah ada dari sekitar 5 tahunan lalu. Dan itu berganti terus sebenarnya kalau kita perhatikan ya, Ven. Betul. Dan mungkin kan setiap regulasi itu kan pasti ada latar belakang isu yang melatar belakangi saat itu ya. Kalau sekarang kan bener tadi yang saya maksudin, nah kita juga harus melindungi masyarakat yang pekerjaannya bergantung pada industri tekstil yang padat karya ini. Nah, aku mau nyerahin pertanyaan ini ke kalian berdua. Sebenarnya langkah Purbaya ini gimana? Efektif atau tidak, atau apa ya? Hanya ingin biar kelihatan populer aja. Karena kan sekarang gitu ya. Bikin kebijakan hanya untuk mendapatkan sorotan publik. Nah, kalau Adven gimana melihat langkah Purbaya ini meregulasi baju bekas impor? Oke, aku jawab pakai data dulu ya. Dan ini menurut kami adalah eksklusif hanya dari Litbang Kompas. Datanya. Eksklusif. Kenapa? Karena kami membuat simulasi nih ceritanya. Simulasi sebenarnya berapa sih nilai ekonomi atau perputaran uang yang ada di jual beli thrifting ini. Baju impor bekas begitu ya. Dari yang data impor tadi, kami ambil tren dari 2020 sampai dengan 2024 begitu ya. Dan trennya terus meningkat nih. Terus meningkat. Nah, ketika kami simulasikan menggunakan satuan bal 45 kilo. Jadi gini ceritanya. Ketika impor pakaian bekas itu kan satu bungkusan gitu ya. Nah, istilah satu bal. Rata-rata 45 kilo ya? Rata-rata 45 kilo. Kenapa kok angkanya nggak genep? Karena dari luar negeri itu adalah satuannya 100 pon. Jadi kalau di kilogramkan itu sekitar 45 kayak gitu kan. Nah, aku ambil contoh adalah komoditas yang isinya kaos. Jadi kalau sebagai konteks nih ya, bal pres itu kan macam-macam. Ada yang satu bal itu isinya kaos, celana, bahkan sepatu, dan tas. Emang dipisah-pisah ya? Dari sana udah dipisah, kayak gitu. Sehingga ketika dikirim ke sini, orang udah punya udah bisa milih. Pedagang mau beli yang bal pres apa nih, begitu. Dan bal pres kaos ini sekarang dijual antara semurah-murahnya 5 juta sampai dengan 15 juta. Satu balnya dengan isi sekitar 400 sampai 500-an pieces kaos. Nah, ini coba kami ambil nilai tengah ya, satu bal 8 juta, satu bal kaos nih gitu kan. 1 juta dikalikan di tahun 2024 itu yang masuk adalah sekitar 669 ribu bal. Wah, banyak ribu banget. Bal. Itu dari seluruh berbagai negara. Ya, akumulasi dari semua negara, seluruh negara yang dia melaporkan ekspor ke Indonesia. Angkanya ketemu segitu. Ketika dirupiahkan, itu artinya sekitar 8,4 triliun
Per tahun ya? Per tahun di 2024 dan angkanya terus naik. Sebagai contoh di tahun 2020 yang istilah kata apa ya, ekspor impor tuh agak lambat gitu ya karena kan ada banyak pembatasan gitu. Itu aja 6,6 triliun. Dan sekarang 8,4 dan itu kan berarti artinya semakin naik gitu ya. Iya. Nah, perlu diingat bahwa ini adalah estimasi paling rendah. Rendah. Karena kamu tadi ambil tengah-tengah kan, 5 sampai 15 juta kan Ya, per bar. dan itu komoditasnya kaos yang paling murah, yang belum diecer, yang celana, belum celana, sepatu, belum hoodie, belum jaket dan sebagainya begitu. Yang ecerannya ini sekitar harga 50.000 yang bagus dan 25.000 yang udah ya rata-rata lah begitu ya, bukan jelek tapi rata-rata begitu. Belum lagi kalau misalnya pedagangnya dapat yang jackpot nih, misalnya kaos band terkenal atau kaos yang langka. Karena gitu. dia nggak bisa milih ya di satu Nggak bal bisa, itu ya, ya. pokoknya ya udah ini beli Ya satu. kayak judi aja dapat apa Iya, bagusnya benar. gitu kan dipilah-pilah begitu. Itu belum kehitung ke situ. Artinya bisa lebih besar daripada 8,4 triliun. Multiply-nya bisa 2 kali, bisa 3 kali dari ini gitu. Ketika 3 kali kan berarti sekitar 20 triliun lebih. Betul. Ya kan 24 sekian begitu kan. Uang yang Itu adalah uang yang berputar ya. diputar dari itu udah termasuk keuntungan ini ya pedagangnya begitu ya. Nah, yang mau akan saya jawab adalah gini. Selama ini berarti kan penegakan di lapangan nggak berjalan secara optimal. Nyatanya pertama jumlahnya semakin meningkat, begitu kan. Kemudian ada juga sih sebenarnya beberapa pemberitaan bahwa pihak-pihak terkait atau penegak hukum itu berhasil menangkap istilahnya gitu, menangkap balpres ini. Tapi nilainya terlalu kecil sih menurut saya ketika dibandingkan dengan peredaran yang secara totalnya begitu ya. Sebagai contoh, ambil di Tadi kan peredarannya 600-an bal kan ya? 600.000 bal, 600.000 gitu, bal. dengan nilai 8,4 triliun begitu ya. Ini ternyata yang Ini saya mengambil di berita Kompas ID, judulnya gini. Selama 2024 hingga Agustus 2025, berarti kan setahun lah ya. Iya, setahun lebih kan bahkan. Bea Cukai telah melakukan 2.584 kali penindakan. Ini penindakan ya. Dengan nilai barang mencapai 49 miliar. Kecil banget ya dibanding tadi 8,4 ya. triliun itu kayak mikroba gitu. Kecil banget, kayak serpian debu gitu loh. Dibanding dengan skala besarnya ini yang tidak tertangkap kayak gitu. Nah, berarti kan memang harus gimana caranya Purbaya sebagai bosnya ya, Bea Cukai terutama untuk menegakkan aturan yang sudah ada. Sebenarnya aturan udah ada, perangkat regulasinya udah ada, penegakannya yang masih. Benar. Nah, Pak Purbaya, ini datanya bagus banget loh, Pak. Bisa menunjukkan bahwa ternyata penindakannya ada, upaya untuk mencegah ada, tapi kalau dilihat dari sisi data itu sebenarnya masih kecil dibandingkan real fakta ya seperti apa. Tina mau nambahin nggak soal bagaimana langkah Pak Purbaya ini? Menarik sih sebenarnya karena tadi jelas real problemnya dan benar yang Adven bilang bahwa upayanya tuh ada, upaya pemerintah kan sebagai pengatur gitu ya, regulasinya tuh selalu ada. Cuman kadang persoalannya adalah itu dilaksanakan atau enggak, jangan sampai hanya lalu gamang dan oh ada masalah, oke aku bikin kebijakannya. Tapi kalau nggak diawasin kan sama aja, kita tahu di mana ada celah ya oke lah pasti selalu ada deal-deal apa yang kita nggak tahu gitu. Karena tadi sebenarnya ini konteksnya memang baju bekas, tapi rupanya penyelewengan itu selalu ada dimanapun. Sebelum berbicara baju bekas, kita ngomongin impor baju yang baru aja tuh udah problem juga gitu. Dan itu data Adven soal perbedaan data yang diekspor dan yang tercatat diimpor di Indonesia, baju bekas ada. Dan ternyata baju impor yang baru pun juga ada. Aku pernah nulis di awal tahun ada kemarin. Ada selisihnya maksudnya? Selalu ada selisihnya, dan selisihnya tuh cukup besar gitu loh. Yang dari yang tercatat, ini konteksnya kalau Adven kan tadi dari beberapa negara. Nah, waktu itu aku menguliknya dari Cina, karena kita banyak impor sebenarnya dari Cina gitu. Dari Cina aja udah banyak selisihnya? Betul, itu yang tercatat dikirimkan di Cina mencatat ekspor ke Indonesia itu senilai 5,2 triliun maksudnya. Nah, terus yang tercatat di kita itu sekitar 3,8. Kan ini lalu yang diekspor dari Cina itu tuh masuknya ke lewat jalur yang mana? Ya bisa jadi ilegal itu, sehingga menjadi sangat perlu ini tuh memang ditegakkan dan ditegakkannya itu benar-benar harus dipantau. Jangan sampai kita ngaturnya di mana tapi ternyata ada celah yang kita tahu dan dibiarkan atau sama sekali nggak tahu dan belum dikulik sampai sekarang. Gemes gitu. Ya sebenarnya kalau beneran tahu datanya, ngulik datanya. Bener, karena sebenarnya melihat gapnya yang sebesar itu. Impor kan ya oke, impor itu tuh sesuatu hal yang mungkin
baik juga, maksudnya kita kan sebagai negara terbuka, aktivitas ekspor impor itu sah-sah saja gitu. Betul. Tapi impor yang bagaimana? Karena kalau berbicara soal impor itu tuh kan ada impor barang konsumsi, ada impor bahan penolong. Karena kan ada beberapa bahan-bahan di industri kita yang kita juga belum punya dan ya kita harus impor apapun yang terjadi meskipun negara punya peraturan untuk menggunakan bahan baku dari dalam negeri gitu. Nah, persoalannya adalah kalau berbicara impor, dan aku beberapa kali menulis ini tuh, justru impor konsumsi kita tuh yang naik dibandingkan impor bahan baku. Artinya kan kita sangat Semakin konsumtif tergantung ya. dan semakin tergantung pada produk-produk dari luar. Ini Barang kan jadi. Ya. betul. Artinya oke, ekonominya bergerak, tapi yang bergerak ini barang dari mana? Kalau barang dari luar, ya sama saja dong. Proses-proses dalam perekonomiannya itu kan nggak terjadi di dalam negeri. Jadi ini sangat sangat problematik ya sebenarnya. Kalau lalu berbicara baju bekas itu hal yang lain lagi juga. Sebenarnya akhirnya aku jadi mikir dulu kan sebenarnya ya awal-awal 2015 aku ingat masih ada iklan gitu ya, layanan masyarakat dari BI atau dari BPS, aku lupa, pokoknya dari pemerintah secara umum untuk bagaimana sih cara kamu untuk menyayangi rupiah, untuk menguatkan rupiah. Salah satunya adalah produk-produk dalam negeri. cintailah produk-produk dalam negeri, termasuk betul. kalau mungkin thrifting aja barang-barang lokal, mungkin Ya, kan? Sangat mungkin dan harusnya begitu gitu. Karena oke, ketika ini kan rasional ya, sebenarnya ngomongin soal menunda konsumsi atau mengurangi konsumsi itu sempat rame di awal tahun ketika, masih ingat nggak sih yang Yono sama YOLO, you only live one, terus bagaimana cara-cara untuk menghemat konsumsi itu kan sempat rame. Dan waktu itu orang oke lah mengurangi konsumsi, dan kalaupun konsumsi barang-barang yang memang lebih murah. Akhirnya larinya ke thrifting. Termasuk sebenarnya kalau kita bisa lihat lebih luas lagi ya, thrifting atau memanfaatkan barang bekas itu juga nggak terbatas pada baju, furniture, mungkin karena Advent ini penyuka fotografi juga bisa barang-barang yang sifatnya fotografi second hand. Nah, karena kita udah bahas ini, aku juga mau sedikit kita bahas soal dampaknya ke lingkungan, karena salah satu orang untuk kita encourage mereka untuk melakukan thrifting gitu ya, membeli produk second hand itu kan adalah salah satunya untuk menjaga lingkungan biar kita mengurangi sampah. Betul. Dan kita juga bisa menerapkan slow fashion. Kalau dari Advent, menurut Advent gimana? Kalau soal lingkungan ini memang ketika kita ngimpor barang bekas dari luar negeri, berarti kan menambah volume sampah. Sampah, betul. Ya kan, memasukkan yang statusnya memang udah sampah dari negara. Iya, sebenarnya. Yang value-nya udah rendah di sana menjadi high value di sini karena memang ada kebutuhan pasarnya begitu. Oh, karena tadi aku ingat ketika kamu ngomongin satu bal itu sebenarnya kan dipilah-pilah lagi. Ada juga kan yang langsung straight ke jadi sampah. Ya memang jadi beneran the real gombal gitu loh. Artinya memang udah jadi cash atau jadi lap aja gitu, nggak bisa dijual bener. untuk jadi beban pakaian lagi. kan buat kita sebenarnya pengelolaan sampah. Artinya memang yang tadi memang awalnya konsepnya udah sustain untuk bisa memakai reuse seperti yang diceritakan Tina. Justru itu menimbulkan timbunan sampah baru yang didatangkan dari luar begitu ya. Kerugian kita itu dua, tidak hanya tentang lingkungan ya Tak ya. Bahwa benar tadi ada sebagian barang impor pakaian bekas yang tidak bisa dijual dan dibuang. Kemudian perputaran uangnya, ini kan berarti uangnya keluar negeri. Kita beli sampah ke penyedia yang di luar begitu. Sementara andai kata nih 8,4 triliun ini berputar di ekonomi sirkular kita, di reuse kita ya lebih berharga di sini begitu, menggerakkan ekonomi di sini daripada kita belanja dari luar gitu. Artinya selain lingkungan juga kerugian dari kebocoran uang kita sendiri keluar. Iya, makanya sebenarnya tadi lingkungan itu kenapa tetap relevan dibahas, karena kita juga tadi menimbun sampah, menambah sampah yang lagi-lagi nanti keluar biaya untuk pengelolaan sampah. Betul. Kalau Tina, nanggapinya? Ya itu sangat dilematis ya sebenarnya. Aku awal tahun juga pernah menulis soal ini tuh, dunia fashion ini sangat dilematis karena sebenarnya ya kalau dari angkanya itu tuh konsumsi kita soal fashion itu tuh meningkat. Karena memang ada orang-orang yang paham lingkungan sehingga oke lah aku beli baju yang mungkin sekalian mahal tapi bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Tapi ada yang lagi-lagi in this ekonomi, kalau ada yang murah beli aja yang murah, tapi beli terus karena murah. Nah itu yang membuat akhirnya sampah-sampah itu juga sampah fashion gitu ya, itu makin banyak. Dan tadi benar yang Advent bilang, di satu sisi orang pengen slow fashion gitu, nggak beli-beli terus. Ya tapi ketika berdampingan bersamaan dengan lalu kita mendatangkan terus baju impor yang
yang pada akhirnya juga tidak semua terbeli, itu kan benar yang Adven bilang, itu akan duitnya justru lari ke mereka, sementara kita pada waktu yang bersamaan punya banyak problem soal industri tekstil. 2023 Ya, oke. di pelabuhan apa Ven di Nunukan, Kalimantan Utara. Kalimantan Utara itu tuh pelabuhan apa sih namanya, aku lupa deh. Kalau pelabuhannya Iya pokoknya aku ya, lupa di sini, namanya, di tapi di Kalimantan Nunukan itu tuh sore waktu itu aku lagi tugas ke sana, kemudian karena penasaran mau ke sana kan, yang aku lihat di situ tuh banyak banget ternyata adalah pasar baju bekas itu, dan dari impor, karena kan kita bisa lihat dari merek-merek produknya gitu kan, itu banyak banget tak, karena baju terutama baju dan juga sepatu. Jadi aku melihat dan orang yang lewat itu ya memang ada yang beli, ada yang cuma nanya-nanya dan nggak beli. Itu kan sangat miris ya kalau semuanya nggak terbeli terus jadi tumpukan sampah. Kita sebagai produsen tekstil justru jadi sampah tekstil dari negara-negara lain. Dan kalau berbicara soal industri tekstil ya, tadi aku bilang kita menghadapi tantangan berat realnya itu. Kalau kita lihat data dari WTO ya, itu tuh dulu tuh kita masuk dalam 10 besar eksportir baju di antara seluruh negara di dunia. Nah, sekarang posisi kita itu tuh udah mulai tergeser oleh Vietnam. Kalau dulu kita ada di peringkat ke-7, sekarang tuh udah mulai ke-8, ke-9. Lama-kelamaan nih akan hilang. Jadi kita dulu punya panggung besar sebagai eksportir tekstil gitu ya. Sekarang kita makin terdisrupsi oleh banjir produk impor yang baru, jadi bahkan yang bekas sekarang. yang lebih murah dan diminati. Ya kita makin kalah di situ, dan ini problem real sebenarnya. Ini karena kita payung dari topik kita kali ini adalah ini ya, langkah pemerintah gitu ya, regulasi dan enforcement untuk menegakkan regulasi itu sendiri. Boleh dong ini sebagai penutup aku mau tanya dari Tina dulu deh. Apa pesannya ke sahabat Kompas, karena tadi sebenarnya perilaku thrifting itu hal yang baik. Baik, betul. Menggunakan barang yang second hand itu baik karena ada dampaknya juga ke lingkungan, ada dampaknya juga ke ekonomi sirkular. Tapi di tengah tadi ya banjir barang-barang import yang tidak terregulasi gitu kan. Pesannya Terregulasi apa? Tapi mungkin tidak terpantau dengan betul baik. ya, boleh lah. Apa pesannya buat para buat sahabat Kompas gitu ya untuk lebih bijak dalam spending their money? Ini agak berat ya, karena artinya ngomong ke sahabat Kompas juga ngomong ke diri Iya, sendiri pelaku juga gitu kali. ya. Benar Kayak dong. self reminder juga Betul. gitu ya. Ini ya dulu sempat ada ingat nggak, dulu sempat ada lifestyle soal minimalis gitu, Yes. hidup minimalis. Ini menjadi pengingat juga untuk kita untuk lebih bijak dalam berkonsumsi apapun. Kalau ya mungkin klise untuk mencintai produk-produk dalam negeri, Iya. karena kita melihat mungkin juga kita Tapi lebih jangan suka salah loh, produk sekarang tuh impor produk-produk loh. dalam negeri itu udah bagus banget loh. Iya. Kalau kita Bener. beberapa Lokal kali brand. tugas terus lihat pameran bener. dari parfum, Lokal. dari baju, dari sepatu, Nah. local pride ini beneran bisa Bener. bertanding gitu loh. Nggak Cuman memang kadang belum ramah di semua kantong kan, Tak? Betul. Tapi at least itu adalah satu optimisme lah. Optimisme, Kalau dulu kan betul. kita semacam dipaksa untuk menggunakan produk lokal, padahal produk lokalnya belum cukup kompetitif. Tapi sekarang kita harus akuin loh, produk lokal itu dari sisi baju dan sebagainya, untuk kebutuhan fashion udah bener. cukup oke loh. Itu menarik, sehingga mungkin ngerem diri juga untuk tidak Tapi konsumtif. sebagai seorang ekonom, apakah ngerem konsumsi itu baik untuk Nah, makanya kalau gitu nanti kita ngobrolnya bisa 1 jam, karena berbicara Bener. ekonomi itu kaitannya kan banyak. harusnya justru ya, spending gitu. kan? Spending dalam negeri justru itu yang meningkatkan pertumbuhan makanya ekonomi lebih kita. selektif, tidak terlalu konsumtif untuk produk-produk yang bukan dari kita. Oh gitu iya, maksudnya. benar. Jadi tadi kalau memang kita berbicara lokal sudah bagus, cuman mungkin kalah saingnya lebih di harga, karena impor tuh karena lebih murah kan, di sana tenaga kerja lebih murah dan sebagainya, sehingga produknya lebih murah. Di kita mungkin menjadi kurang diminati meskipun itu bagus karena harganya lebih tinggi. Nah, kalau mau lebih tinggi,
ya udah sisihkan duit aja untuk membeli harga yang lebih tinggi itu, tapi long last dan duitnya masuk ke Indonesia. Tapi ini kata kamu sih, sulit ini akan jadi topik panjang banget kalau kita bilang ya produk lokal mahal, tapi kan itu kita menghargai Nah, pembuatnya. makanya kan kadang kesadaran itu mungkin belum ada atau kesadarannya ada tapi nggak mudah juga gitu. Jadi makanya kalau harus ngomong harus bijak lah, harus jangan ngomong- terlalu ngerem juga kan, Iya, karena nggak iya, bagus iya. buat pertumbuhan ekonomi kita. Artinya memilih produk-produk yang memang ya dari kita Iya, gitu. Itu self reminder juga sih ya sebenarnya. Tapi yang itu kalau untuk sahabat Kompas dan kita semua ya. Kalau untuk pemerintah mungkin ini penting bahwa upayanya tuh ada. Bagaimanapun kita harus menghargai, artinya ketika pemerintah memunculkan oke mau keluarkan ini, mereka cukup punya concern soal itu. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya concernnya, tapi langkah nyatanya tuh gimana ya Betul, kalau memang penegakan hukumnya. dan kan tadinya kan yang mau ditindak tegas importirnya. Nah, importir ini mungkin tidak akan melakukan itu kalau tidak ada Demand. jalur-jalur yang memang terbuka. Betul. Nah, jalur-jalur yang memungkinkan itu juga yang harus Harus ditindak tegas juga. Benar. Nah, tergantung kita mau tegasnya kemana nih. Itu yang rupanya penting juga sih. Oke, Adven? Kalau kita tarik ke belakang kan 2022, 23, 24 itu selalu di bulan-bulan tertentu lah ada wacana yang mencuat dan rame gitu terkait dengan penindakan impor pakaian bekas begitu. Nah, benar seperti yang Tina bilang tadi bahwa mau didekati dari mana nih penegakan hukumnya di lapangan begitu. Kalau dari warganet sendiri mereka itu sebenarnya sudah punya gambaran bahwa ya udah barang yang masih ada di Indonesia itu dibiarin aja, jangan jangan disita, jangan dimusnahkan, tetapi alirannya ini di stop, diputus dulu. kerannya di stop, kerannya ditutup begitu. Kenapa? Karena kan pedagang-pedagang pakaian thrifting ini juga istilahnya cukup bertaruh lah ya dengan modalnya dia udah jadi barang pajangan nih Iya, gitu. benar. Kalau disita kan juga sangat merugikan Iya, begitu. iya. Artinya kebijakannya ini benar seperti yang ditembak Pak Purbaya sebenarnya. Itu adalah Importir ya? importirnya Bukan gitu. pelaku Bukan ininya. pelakunya gitu. Ketika importirnya ini nggak bisa memasukkan barang ya orang nggak akan jualan dan secara otomatis mereka akan mencari komunitas lain yang akan dijual untuk kegiatan ekonomi mereka begitu loh. Memang satu sih modalnya nggak ada yaitu ketegasan itu tadi. Itu Nggak tebang pilih gitu kan. di banyak tempat Di banyak tempat, banyak sektor dan ini adalah salah satu contohnya aja. real. Real. Ya itu aja sih. Pak Purbaya ya silakan jadi koboi beneran buat Bener, menyikat bener. importer-importer yang ilegal terutama untuk yang pakaian bekas ini. Nah, ini kalimat penutup yang ciamik nih sebenarnya, ketegasan. Ketegasan sekarang jadi barang langka. Itu yang perlu kita cari dan perlu pejabat publik kita munculkan ya, ketegasan. Oke, Tina terima kasih, Adven terima kasih. Sahabat Kompas, itu tadi diskusi kita tentang thrifting, khususnya produk-produk import yang ternyata regulasinya masih tebang pilih dan juga penegakan hukumnya masih perlu ketegasan. Nah, data-data yang kita sampaikan tadi, obrolan-obrolan yang kita bahas tadi bisa juga disimak di kompas.id. Dan tentu saja kita berharap apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi sahabat data, bagi sahabat Kompas, dan juga menjadi pengingat bagi penguasa, bagi pejabat publik kita untuk juga terus tegas memimpin negara ini. Saya Arita Nugraheni undur diri, sampai jumpa.